Memiliki waktu luang untuk bercengkrama atau bertukar cerita dengan rekan kerja ataupun teman sejawat memang menyenangkan ya. Sebab interaksi sosial ini kerap bisa membuat pikiran kita terasa lebih fresh bahkan bisa mendapatkan informasi baru. Namun kadangkala kita harus dihadapkan dengan fenomena seseorang yang suka berbohong. Jika Anda menemukan lawan bicara yang kerap memberikan informasi berubah-ubah, bahkan ternyata sering berbohong. Sebab berbohong faktanya bisa membuat seseorang kecanduan sehingga mengulangi hal yang sama. Waspadalah ya pemirsa, mungkin hal ini bisa menjadi tanda bahwa adanya gangguan jiwa. Namun benarkah hal ini? Apa sajakah yang bisa menyebabkan seseorang suka berbohong? Berikut simak ulasannya berikut ini. Dalam pergaulan sehari-hari kadang-kadang ya kita menemukan orang, ada aja mungkin teman kita nih kira tahu, wah ini kalau bikin cerita bohong jago nih, sampai bisa merangkai cerita kayak sandiwara sinetron gitu loh. Nah ya kan jangan-jangan ini ada kelainan jiwanya nih, kan kadang-kadang orang jadi bergunjing begitu ya dokter ya. Betul, malah juga nggak sedikit juga dokter yang malah jadi percaya sama kebohongan itu. Jadinya bingung nih, yang mana yang betul dan yang mana yang memang bohong karena sakit nih. Nah hari ini kita akan membahasnya ya dokter Vito. Ya, baik, kita bersama dengan dokter Fidiansyah, SPKJ, seorang psikiater. Nah, dokter. Selamat pagi, Ini dokter. kita Viko, sekarang dokter berbicara Sabrina. dokter mengenai kesehatan jiwa ya. Ya mungkin berbohong itu mungkin berdampak pada orang-orang sekitar juga jadi terdampak nih kan kesehatan jiwa. Betul. Tapi bagi orang-orang yang memang suka, mungkin cenderung, mungkin dia kadang-kadang ada yang bilang gini, saya nggak bermaksud cerita bohong, tapi nggak bisa menahan impulsi seperti itu gitu. Iya, betul, Apa benar ini ada gangguan kejiwaan secara umum nih dokter? Ya, bicara tentang bohong, dokter Ya. Sabrina, dokter Viko, sebetulnya dia adalah gejala. Ya. Artinya belum menjadi manifestasi yang kita sebut sebuah fenomena gangguan. Ya. Karena kalau sama seperti orang panas, itu kan baru gejala. Penyakitnya apa tentu menjadi latar belakang membuat dia menjadi gangguan jiwa. Jadi kita harus mengeksplorasi latar belakang daripada sebuah tindakan berbohong itu bagaimana. Itulah yang nanti akan membedakan ini memang menjadi sebuah fakta atau mitos. Kalau memang kemudian dia berbohong karena tadi sesuatu yang berkaitan dengan keuntungan, jelas ini adalah suatu fenomena kejiwaan. Karena dia tahu merangkai sesuatu hal untuk keuntungan dia. Tapi kalau dia memang katakanlah skizofrenia, ya, dia mengaku Tuhan, mengaku dirinya punya waham yang begitu sangat meyakinkan, saya adalah utusan yang perlu mendapatkan sebuah peluang mengamankan dunia. Dibuat semacam sebuah keyakinan nggak pernah terbantahkan, itu udah waham itu penyakit yang lebih parah lagi karena bukan kebenaran yang sebetulnya dia ingin sampaikan, tapi karena gangguan daripada proses pikirnya yang terjadi. Jadi itu bukan bohong yang sebetulnya sama dengan mencari keuntungan. Nah, kan ada kebalikannya nih kan, ada juga penyakit yang dibilang psikosomatis karena dia tidak sakit merasa sakit. Tapi ada juga nih orang memang berpura-pura sakit, kan juga ada tuh kelainan itu ya dokter ya. Mirip-mirip kayak gitu ya Iya. dokter Vito ya. Ini betul sekali, dokter Viko, ini yang disebut malingering. Ya, jadi diagnosis malingering banyak dipakai. Ketika orang berhadapan dengan hukum, sering yang dijadikan sebuah cara untuk dia terbebaskan adalah, aduh, saya sakit. Nah, ini adalah malingering. Jadi sebuah fenomena fisik yang dijadikan sebuah manifestasi gejala, tapi dokter yang mereka sebenarnya akan tahu ini bukan sesuatu penyakit yang terjadi dan dia hanya ingin menghindari pada suatu tuntutan hukum. Ya, nah untuk hal itu berarti bisa diketahui secara langsung atau bagaimana gitu? Cara mengetahuinya bagaimana? Atau perlu pendalaman lebih jauh kah? Betul sekali dokter. Jadi memang fenomena ini tidak bisa langsung kita dengan sangat sederhana mendapatkan semacam sebuah kesimpulan. Kami yakin peralatan yang disebut dengan lie detector itu adalah sebuah cara yang mencoba untuk menelusur ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana ketika pertanyaan tentu, lalu fenomena fisiologisnya direkam, jantungnya, suhunya, detak nafasnya dan sebagainya. Jadi seperti dokter Sabrina sampaikan, memang tidak mudah ya untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dari suatu fenomena bohong untuk menjudgment apakah ini gangguan atau fenomena yang mencari keuntungan. Baik, ini fakta mitos yang penting yang harus kita bahas sekarang nih. Ini katanya berbicara dengan berubah-ubah. Dia sering berbohong, ini tidak hanya memiliki dampak sosial, tapi juga berdampak bagi kesehatan jiwa. Ini fakta atau mitos? Ini jelas fakta sekali nih dokter Viko. Ya.
Karena memang perubahan daripada sebuah cara dia memberikan informasi yang kemudian memberikan dampak kepada sisi kesehatan tadi, bukan hanya kesehatan dirinya, tapi fenomena sosial itu akan berimbas. Bagaimana kebohongan ini bisa menjadikan suatu gejala yang bisa menimbulkan dampak-dampak psikososial. Jadi ini sebuah fakta yang harus kita coba ketahui dan masyarakat harus tahu ini adalah sebuah gangguan yang harus kita waspadai. Wow, ini orang-orang yang mungkin ya merasa bahwa dirinya kecenderungannya berbohong itu sebenarnya mereka punya insight tuh maksudnya. Artinya bisa diobatin dari dalam tanda kutip nih. Kan mereka perlu tahu nih, mungkin udah mau bertobat kali ya, tapi gimana caranya itu? Ya, karena memang ini prosesnya ini kan tidak mendadak ya. Ketika orang tahu dalam suatu kejadian dia berbohong, lalu untung kan? Nah. Wah, enak juga nih. Iya. Terjadi lagi tuh semacam sebuah dorongan. Kayaknya kalau pakai pola yang sama, untung lagi nih. Nah, itulah yang kemudian nanti akan bergeser menjadi mitomania tuh kalau sudah begitu tuh. Ya, punya suatu kecenderungan yang akan berulang terus karena edik dia mengalami suatu dorongan untuk melakukan manipulasi sesuatu hal yang dia dapat keuntungan. Jadi betul sekali Dr. Viko, ini harus diwaspadai dan itu bisa dilakukan upaya untuk diobati dan dilakukan kognitif behavior therapy. Jadi perubahan perilaku yang harus dia dapatkan karena ada sisi keuntungan yang didapat tapi merugikan orang lain. Nah, ini yang berbahaya tentunya. Ya, nah masyarakat juga mungkin bertanya-tanya dokter ya, bagaimana sih caranya kita bisa membedakan nih dokter, dia beneran bohong atau memang ada gangguan kejiwaan? Karena kan kita juga bersosialisasi ya dokternya, bergaul juga nih, kan agak-agak takut juga ya kalau suka sama orang yang suka bohong, gimana cara menandainya dok? Ya, seperti Dr. Viko tadi di awal kan, sebenarnya pada fenomena awam ya kita sudah dapat kan kesan seseorang kan. Kalau kumpul sama dia kayaknya nih bohongnya banyak, ceritanya juga bual dan sebagainya. Tapi ketika tadi sudah mencari keuntungan, nah ini dia yang harus diwaspadai. Jadi kalau sekedar sebuah fenomena katakanlah jual beli saja ya, pedagang kan juga suka begitu kan. Oh, ini Pak barangnya bagus nih dengan segala macam ini ya. Tapi dia mencari keuntungan untuk menyembunyikan kekurangan. Sebetulnya itu juga ada tanda kutip pembohongan yang dia tidak sampaikan secara utuh. Tapi kalau fenomena yang tadi disampaikan adalah mencari keuntungan yang betul-betul akhirnya merusak tatanan sosial yang merugikan juga begitu besar dampaknya, itu yang kita katakan sebagai suatu fenomena kebohongan yang tentu harus diwaspadai sebagai gangguan kejiwaan. Baik, Wow, berarti so tidak mudah juga ya dokter? Yes,